Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pengertian syarih dan kinayah dan beberapa pembagiannya. Yang pertama yaitu pengertian syarih. Syarih adalah lafaz yang tidak memerlukan penjelasan. Menurut Abdul Azim bin Badawi Al-Kalafi, bahwa yang dimaksud dengan syarih adalah suatu kalimat yang langsung dapat dipahami tak kala diucapkan dan tidak mengandung makna lain. Jadi, bahwa lafaz syarif adalah talak yang diucapkan dengan tegas yang perkataan tersebut dimaksud dan bertujuan menjatuhkan talak seperti kata talak atau cerai. Adapun contoh lafaz yang syarih di antaranya: 1. Aku ceraikan kau dengan talak 1. 2. Aku telah melepaskan atau menjatuhkan talak untuk engkau. 3. Hari ini akan kuceraikan engkau. Jika suami melafazkan talak dengan menggunakan kalimat yang syarih, seumpama di atas, maka talak dikira jatuh walaupun tanpa niat. Hal ini senada dengan pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanafiyah. Beliau berkata bahwa talak syarih tidak membutuhkan niat. Selain itu, jumhur ulama sependapat bahwa talak yang syarih ialah lafaz yang jelas dari segi makna dan kebiasaannya membawa arti talak. Contohnya, seorang suami berkata kepada istrinya, "Saya ceraikan engkau." Lafaz tersebut memberikan kesan jatuh talak walaupun tanpa niat. Sebagaimana pendapat para ulama di atas, bahwa yang dikatakan talak syarif di dalam pengucapan terdapat 3 perkataan seperti halnya yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dan segolongan fuqaha Zahiri. Di antaranya adalah talak atau cerai, firaq atau pisah, syarah atau lepas. Maka apabila seorang suami mengucapkan salah satu di antara 3 tersebut, maka jatuhlah talak terhadap istri. Pengertian kinayah. Kinayah adalah lafaz yang memerlukan penjelasan. Menurut jumhur ulama, kinayah adalah suatu ucapan talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas atau melalui sindiran. Kata-kata tersebut dapat dikatakan lain seperti ucapan suami, "Pulanglah kamu." Sementara kinayah pula membawa maksud kalimat yang secara tidak langsung yang mempunyai 2 atau lebih pengertiannya. Umpamanya, jika suami melafazkan kepada istrinya perkataan sebagai contoh kinayah di antaranya, "Kau boleh pulang ke rumah orang tuamu, pergilah engkau dari sini ke mana engkau suka, kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi." Mengenai talak kinayah ini, para ulama tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai akibat hukumnya. Di antaranya pendapat-pendapat yang diungkapkan para ulama seperti halnya mazhab Ambali, mereka berpendapat bahwa talak dengan ucapan kinayah sekiranya suami melafazkan kepada istrinya dengan niat menceraikannya maka jatuh talak. Selain itu, jumhur ulama berpendapat bahwa ucapan talak kinayah akan jatuh talaknya apabila dengan adanya niat. Talak dengan cara kinayah tidak jatuh kecuali dengan niat seperti yang diterangkan di atas, kecuali apabila seorang suami dengan tegas mentalak tetapi ia berkata, "Saya tidak berniat dan tidak bermaksud mentalak," maka talaknya tetap jatuh. Apabila seorang menjatuhkan talak secara kinayah tanpa maksud mentalak, maka tidak jatuh talaknya, karena kinayah memiliki arti ganda dan yang dapat membedakannya hanya niat dan tujuan. Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu berpendapat bahwa talak tidak berlaku kecuali dia menghendakinya. Beliau berargumen bahwa amal perbuatan dalam Islam tidak dinilai kecuali dengan adanya niat. Misalkan seorang mengerjakan aktivitas salat dari takbir sampai salam tetapi tidak meniatkan untuk salat, maka salatnya tidak sah. Contoh yang lain, seseorang melakukan sahur dan makan ketika maghrib tetapi dia tidak niat orang puasa, maka amal dia ini tidak dianggap sebagai amalan puasa. Sekian, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh syarih dan kinayah. Pertama, contoh syarih. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit
gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari pengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Contoh yang kedua yaitu terdapat dalam An-Nisa ayat 3 yang artinya, dan jika kalian khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim bila mana kalian menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kalian senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang wanita saja atau budak-budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berlaku aniaya. Yang kedua yaitu contoh kinayah. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 210. Ungkapan al-amru dalam ayat tersebut adalah singkatan dari kalimat panjang yang pengungkapannya yaitu yang berarti selain bertujuan untuk menyingkat kalimat, ungkapan di atas juga untuk mengingatkan bahwa kehancuran dan keselamatan seseorang dikarenakan perintah dari yang memerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Dida Anissa dengan NIM 2013010144 akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai implikasi penggunaan lafaz syarih dan kinayah. Hasil kajian di atas akan memiliki manfaat yang berarti bagi pengajaran mata kuliah balaghah. Jadi menurut istimbat hukum dan para usul fikih, yaitu pada aspek pengembangan materi. Selama ini contoh-contoh yang digunakan pada materi ini selalu diambil dari syair dan amsal, yaitu dalam peribahasa Arab. Padahal Al-Quran sangat kaya dengan contoh-contoh yang mengandung nilai sastra yang sangat tinggi. Selain itu pula, Al-Quran merupakan suatu kitab bacaan yang sudah dikenal oleh para mahasiswa. Mereka sudah terbiasa untuk membacanya. Maka dijadikannya ayat Al-Quran ini sebagai sebuah bagian penting di dalam pengambilan contoh-contoh aplikasi materi yang diharapkan dapat mengembangkan wawasan para pelajar dan menjadikan pengajaran yang memiliki multifungsi. Para pelajar atau santri yang selama ini sudah terbiasa membaca Al-Quran untuk tujuan keagamaan, mereka juga dapat menghayati dan merasakan keindahan dan ketinggian nilai sastra yang dikandungnya. Langkah ini tentunya bisa meningkatkan kualitas bacaan pelajar atau santri. Mereka tidak hanya sekedar membaca Al-Quran dengan anggapan bahwa membacanya itu sudah merupakan ibadah, akan tetapi mereka pun berusaha untuk dapat mengapresiasi keindahan bahasa Al-Quran dan kedalaman maknanya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.